Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di kerajaan Mataram yang makmur, hidup seorang pemuda yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Nama itu tidak terdengar di kalangan banyak orang, karena sang pahlawan ini hidup dalam penyamaran, jauh dari perhatian publik. Namun, meskipun tak dikenal banyak orang, takdir telah memilihnya untuk membawa perubahan besar bagi kerajaan. Satrio Piningit lahir di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari ibu kota Mataram. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat mencintainya, namun tak pernah tahu siapa ayahnya. Sang ibu selalu bercerita tentang seorang pahlawan besar yang suatu hari akan datang untuk menyelamatkan kerajaan dari kehancuran, tetapi ia tak pernah mengungkapkan lebih jauh. Ketika usia Satrio masih belia, kerajaan Mataram dilanda pergolakan politik. Raja yang sedang memerintah, Prabu Danapati, mulai kehilangan kekuasaan akibat konspirasi dari dalam kerajaan sendiri. Beberapa bangsawan dan pemimpin daerah berusaha merebut tahta dengan cara licin. Perpecahan di dalam kerajaan semakin meruncing dan rakyat mulai hidup dalam ketakutan. Suatu hari, Satrio Piningit bertemu dengan seorang pria tua bijak yang dikenal sebagai Ki Jaya. Ki Jaya bukanlah orang sembarangan, dia adalah seorang guru spiritual yang memiliki pengetahuan mendalam tentang takdir dan kekuatan yang mengalir dalam diri setiap individu. Ki Jaya melihat potensi luar biasa dalam diri Satrio dan mulai membimbingnya untuk memahami rahasia kekuatan batin dan cara melatih diri secara fisik dan mental. Anakku, kata Ki Jaya, dalam dirimu mengalir darah para pahlawan besar. Namun, untuk mengungkap kekuatan sejati dalam dirimu, kamu harus belajar menundukkan ego dan memahami bahwa jalanmu takkan mudah. Kamu akan menemui banyak rintangan, dan terkadang kamu harus berjalan dalam bayang-bayang, seperti Satrio Piningit, seorang pahlawan yang tersembunyi. Satrio mendengarkan setiap kata-kata sang guru dengan seksama, menyadari bahwa nasibnya lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ia harus siap untuk menjalani peran yang sangat penting, peran yang akan mengubah nasib kerajaan. Pada saat yang sama, di ibu kota Mataram, perang saudara mulai memuncak. Pemberontak yang dipimpin oleh Adipati Anom berusaha menggulingkan kerajaan dan merebut tahta. Mereka menghasut rakyat dengan janji-janji palsu dan kebebasan yang menyesatkan. Dalam kekacauan itu, Raja Danapati mulai kehilangan kendali. Puncaknya adalah saat pasukan pemberontak menyerbu istana dan mengalahkan pasukan kerajaan yang sudah melemah. Namun, meskipun kerajaan terancam hancur, suara rakyat yang setia kepada Raja Danapati tetap bergema di seluruh penjuru tanah Mataram. Mereka percaya bahwa seorang pahlawan akan datang untuk menyelamatkan mereka, dan Satrio Piningit adalah orang yang dimaksudkan untuk melaksanakan takdir itu.
Satrio Piningit tidak hanya berlatih ilmu, bela diri, tetapi juga menyelami kebijaksanaan dan filosofi hidup. Dia mengetahui bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kebijaksanaan, keberanian, dan kemampuan untuk memahami hati rakyat. Pada malam hari yang gelap, dengan penampilan yang tak dikenal, Satrio muncul di medan pertempuran. Ia mengenakan jubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik tudung, dan tak seorang pun tahu siapa dirinya. Dengan keterampilan luar biasa dalam bertarung dan kecerdasan yang tajam, ia mulai menggerakkan pasukan setiap Raja Danapati, mengalahkan pasukan pemberontak satu persatu. Namun, yang membuatnya berbeda dari pahlawan lainnya adalah cara ia memimpin. Satrio tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau strategi militer, tetapi juga membangkitkan semangat juang rakyat. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya kesetiaan, keberanian, dan cinta terhadap tanah air. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, dan perlahan-lahan mereka kembali mengangkat senjata untuk mempertahankan kerajaan. Puncak dari perjalanan Satrio Piningit terjadi dalam pertempuran besar di gerbang Istana Mataram. Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Adipati Anom akhirnya bertemu dengan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Satrio. Perang itu sengit, dengan kedua belah pihak bertarung tanpa henti. Namun, Satrio Piningit dengan kebijaksanaannya memimpin pasukan kerajaan untuk menemukan celah dalam pertahanan musuh. Pada saat-saat terakhir, Satrio bertemu langsung dengan Adipati Anom di medan pertempuran. Mereka bertarung dengan sengit, namun Satrio mampu mengalahkan Adipati dengan kecerdikannya. Namun, ia tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia memperlihatkan belas kasih dan menawarkan kesempatan untuk bertobat, mengakhiri perang tanpa menambah penderitaan. Setelah kemenangan yang gemilang itu, Satrio Piningit memilih untuk menghilang kembali ke dalam bayang-bayang. Meskipun ia telah menyelamatkan kerajaan, ia tahu bahwa hidupnya sebagai seorang pahlawan yang dikenal oleh banyak orang bukanlah jalannya. Seperti yang dikatakan Ki Jaya, ia adalah pahlawan yang tersembunyi, seseorang yang tak mencari pujian atau kehormatan, tetapi hanya melaksanakan takdir yang telah digariskan untuknya. Masyarakat Mataram yang selamat dari pemberontakan tersebut mengenang Satrio Piningit sebagai sosok yang bijaksana, pemberani, dan penuh kasih. Namun, hanya sedikit yang mengetahui identitas asli sang pahlawan. Nama Satrio Piningit menjadi legenda, sebuah simbol harapan dan keadilan bagi seluruh rakyat Mataram. Dan hingga kini, kisah Satrio Piningit terus diceritakan sebagai contoh sejati tentang bagaimana seorang pahlawan sejati bukanlah mereka yang mencari ketenaran, tetapi mereka yang berjuang demi kebenaran dan kesejahteraan orang banyak, meskipun harus tersembunyi di balik bayang-bayang. Mari subscribe, like dan komen untuk support terus channel ini, agar penulis selalu membuat ide cerita baru yang lebih menarik untuk disimak. Terima kasih.